Ya kipas angin sudah benar ya, ini udah bisa muter lagi ya, ini lancar aja ya ini tuh. Nah bisa kalian lihat putarannya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani, dan kali ini saya ingin berbagi ilmu ya. Kali ini saya ingin membetulkan kipas angin saya yang kebetulan itu rusaknya itu nggak mau nyala ya, nggak mau nyala. Kebetulan tipenya tuh yang nempel di dinding, yang ada tali gitu. Merek Cosmos, cuman yang ingin saya share ini sepertinya sih ini lebih ke informasi umum ya. Jadi kurang lebih mekanisme kerja kipas itu kan sama. Jadi langsung saja ke pembahasan topiknya ya. Dan jangan lupa selalu memberikan amal. Sangat mudah amal ini tuh. Tinggal kalian angkat jari satu seperti ini dan tekan tombol subscribe, dan itu sudah membuat saya senang. Itulah amal bagi kalian. Terima kasih, silahkan dilanjut. Nah, ini adalah kipas saya. Ini gambaran kipas saya yang sungguh menyedihkan ini sebenarnya. Ini kipas itu sering dianggurin ya. Dianggurinnya itu dia nyala tapi nggak ada yang dikipasin gitu kan. Kita tinggal gitu tapi lupa dimatiin. Sampai akhirnya dia capek nih, capek kita PHP gitu kan. Akhirnya dia mati. Tapi kita hidupkan dia lagi ya. Ini kondisinya seperti ini bisa. Nah tadi kan udah saya colokin ya, ini udah di posisi 3, malah ini nggak mau muter ini ya, tuh nggak mau muter. Nah langsung saja kita lihat daleman unitnya pemirsa. Jangan lupa selalu takut kalau saya berkata kita bukan pasang. Nah ini kondisi sudah saya lepas semua ya. Kita lihat mekanisme dia kelistrikannya seperti apa. Oh kalau yang di sini itu ternyata masih sangat simpel ya. Ini memang murni arus AC alias arus PLN ini ya. Ini kan arus PLN ini ya, dari colokan sana nih, colokan PLN masuk ke sini nih kabel yang warna hijau, warna coklat sama warna biru. Ini adalah rangkaian potensio ya teman-teman ya. Ini semacam potensio gitu. Jadi dia bisa memberi arus atau mengurangi, bukan arus ya, tegangannya itu bisa ditambah atau dikurangi dari beberapa level ini. Nah kalau di sini kita dikasih angka nih sama produser apa tuh, pabrikannya ya, dikasih angka speed buat hitungan kecepatan kipas atau sepoi-sepoi gitu ya. Kalau ngeliat dari ini kita cek dulu ya, ini arus dari PLN ini masuk ke sini apa enggak gitu ya. Jadi kita colokin lagi. Ini cek yang coklat. Yang coklat ini ya. Yang coklat ini ada arusnya, berarti harusnya yang biru ini, biru yang dari sini arus PLN ini adalah netralnya. Cuman netralnya nggak ada yang ke sini ya, nggak ada yang ke apa ini, potensio, berarti emang birunya itu langsung ke sini nih, ke dalam sana, ke motor. Oh dilewatin ini apa ini ya, ini sepertinya sih fuse ya, apa sekring gitu ya, sekring pengaman sepertinya sih. Soalnya harusnya bisa dilangsungin gitu ya, cuman dikasih seperti ini. Ini entah antara sikring atau hanya sambungan. Jadi kalau arus masuk ya teman-teman ya. Nih. Kesininya belum, udah ya, karena ini udah masuk di 1 ya. Coba kita nolin. Kalau di nolin tuh harusnya mati sih.
Nah ini 0 ya, 0 tuh harusnya tegangannya nggak nyambung ke warna-warni ini, nggak ya, nggak masuk ke sini ya. Oh nggak masuk kan ya. Ini kan ada tegangan nih. Ini di sini nggak ada, sini nggak ada, sini nggak ada. Jadi emang diputus kan 0 ya, diputus, dia nggak bisa melari ke sini, ke motornya nggak bisa. Kecuali kalau kita kasih gini satu. Nah ini ada tegangannya semua nih, cuman yang dipakai bisa tegangan nomor 1, kipas pelan, tegangan nomor 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Dilanjut berarti ya, karena di sini nggak bermasalah menurut saya karena tegangannya ada nyampe gitu kan. Tinggal ke sini nih. Ini yang ke motor sini. Ini belum kelihatan ya ada diagram atau apa gitu ya, petunjuk buat cara kerjanya ini. Jangan lupa selalu cabut stop kontak. Karena ini safety ya, ini listrik tegangan tinggi. Kita copot dulu nih ya, batok kepalanya nih. Mungkin akan saya skip ya ini karena lama nih, jadi memakan durasi gitu kan. Saya skip aja. Nah ini dilanjut ya, nih batoknya udah kebuka nih tuh ya kan. Nah, di sini nggak ada informasi apa-apa ya. Di motor, oh ini di motor ini ada sebuah, ini sih semacam kapasitor ya ini ya. Dilihat tuh, sebentar. Ini ada tulisannya sebenarnya ya teman-teman ya. Ah, ini nih. Kalau misalnya nggak kelihatan, mohon maaf, ini intinya tuh tertulis kapasitor dengan 12 UF. UF itu apa ya? Mikrofarad apa ya? Mikrofarad kayaknya ya. Dan kapasitas voltase 400 volt AC. Toleransi 5% plus minus. Oh ini juga ada ininya, ada diagramnya, bisa dilihat. Sebentar. Nah ini adalah diagram kipas ya, cara kerja kipas ini udah diatur. Jadi ini tuh, ini memang ini kapasitornya ini ya. Ini kapasitor dengan kapasitansi 12 UF. UF itu mikro kalau nggak salah ya, mikrofarad. Ada kapasitor, terus ini di kabel yang warna-warni ini tuh pengatur kecepatannya ini. Ini ada yang warna merah, merah itu high ya, kecepatan tinggi. Ini medium, satunya itu kecepatan rendah. Dan ini yang biru tadi, ini kan biru tadi ada kayak sambungan tuh, itu ini memang bener ini. Ini kan simbol Sekring nih ya, simbol fuse. Simbol Sekring kalau salah nih seperti ini. Ya ini emang pengaman. Jadi karena ini kita cek dulu ya, ini nyambung apa enggak ya, karena kalau di sini putus kan berarti emang Sekringnya yang rusak ya. Kita cek dulu nih. Ini sepertinya agak rapat. Harusnya nggak nyampe ke sini, nggak nyampe ke sini bekerja lalu mengembalikan ke sini ya. Ada kemungkinan. Berarti yang pertama itu kemungkinannya adalah kapasitornya yang rusak. Kapasitor ini kan pembangkit ya, jadi ketika arus lewat sini dia sekaligus nendang ya. Cara kerjanya dia kan supaya kipas ini bekerja, dia itu ini kan nyimpan arus ya, nyimpan arus voltase gitu. Ketika nanti di on, dia langsung memberikan arus yang besar ke arus atau voltase, sebenarnya sih arus ya, arus yang besar ke motor ini supaya dia itu langsung muter gitu ya. Jadi seperti itu, supaya angkatan pertamanya itu dibantu dengan ini kapasitor pemantik namanya, pemantik atau star, kapasitor star. Pertama bisa itu yang rusak, atau kedua itu lilitannya, lilitan ini nih, atau yang ketiga fuse ini tadi. Ini cuman belum kelihatan ya, kayaknya sih jarang ini rusak di fuse nya.
Nah, dari ketiga kemungkinan itu tadi, ini secara fisik sih kayak nggak ada yang terbakar ya, nggak ada kuning-kuning terbakar gitu. Sepertinya fuse-nya itu masih aman-aman aja ya. Nih fisiknya masih oke nih, masih bagus ini. Lalu kalau untuk motor nih, motor belum ketahuan ya. Cuman secara visual sih nggak ada angus-angus gitu, tinggal kita cek ke kapasitornya. Kalau ngeliat diagram sih ini dia nggak ada pengaruh dari sini ya, RG apa dari kecepatan ini nggak ada, dia dari murni dari kapasitor si motornya ini sendiri, alias ini mungkin bisa kita jumper atau kita sambungkan tanpa menggunakan kapasitor. Jadi kita coba aja gini ya, kita ikuti tabel kita. Nah, ini udah saya jumper ya, ini akan saya hidupin, jadi semoga bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ini sungguh di luar dugaan ya, karena kapasitornya udah dicopot. Saya cek itu ternyata masih oke pemirsa, gimana nggak bingung coba tuh. Dan ini nggak bermasalah ya kapasitornya ternyata ya. Lalu ke sini ini juga bukan fuse, ini tadi saya copot ini emang murni cuman sambungan ya, jadi ini safety doang ya, ini tuh cuma sambungan seperti ini, bahkan tuh nggak ada fuse sama sekali. Dan ternyata fuse-nya itu ada di dalam motor, ini bisa dilihat tuh. Nah, kelihatan. Nah, akan coba saya terangin ya. Saya ganti pakai flash. Nah, ini mode pakai flash, dan ini bisa dilihat ini ternyata fuse-nya ini putus pemirsa nih. Saya cek koneksi ini ada yang nyambung apa enggak. Ini kan ke netral, ini ya netralnya disambungin sama fuse. Saya cek ke sini, ini nggak ada yang nyambung ternyata. Berarti memang fuse-nya yang rusak dan ini harus diganti ini. Ini pemirsa, ini fuse-nya putus tuh. Bisa kalian lihat ini fuse-nya putus. Dan ini juga nggak kebaca pun nggak ada ininya, ini nggak ada tulisannya fokus. Nah, nggak ada tulisannya berapa ampernya gitu ya. Cuman kalau di browsing itu tuh umumnya itu 2 ampere, cuman kalau ketahanan terhadap suhunya ini sekitar 130 derajat Celcius gitu ya. Cuman ini emang nggak begitu kelihatan, karena di mata saya pun nggak begitu kelihatan ini di mata telanjang gitu ya, apalagi di kamera gitu kan. Kita akan cari penggantinya. Nah, ini saya udah dapat sikring atau fuse ya. Ini fuse-nya kan tipe thermal fuse ya, alias fuse yang akan putus kalau kena suhu tinggi gitu. Jadi kemungkinan itu fuse yang kemarin yang putus itu karena sudah terlalu overheat di dalam lilitan gitu ya. Jadi entah karena si ininya kotor, ini kotor, jarang dibersihin gitu kan, atau biasanya kan kadang ada rambut ngiket di situ gitu kan, atau berkarat untuk di area bearingnya, area bearing yang sini nih, yang sini sama sini, ini kayaknya sih kena karat ya. Nah, itu jadi berat bebannya kan, jadi si ininya putus, soalnya ini
Ini fitur safety ini ya teman-teman ya. Ini fitur safety jadi supaya nggak terjadi kebakaran gitu ya, nggak kebakar kipasnya, ini yang putus. Jadi seperti itu. Dan ini adalah kapasitor yang kemarin saya jadi kambing hitam, ini ternyata nggak bersalah ini ya, ternyata masih bagus kapasitornya. Cuman karena udah terlanjur saya putus, jadi ini saya ganti gitu ya. Sebenarnya sih bisa di jumper gitu ya, disambungin langsung ke ini, disambungin kayak gitu tuh bisa. Cuman ya lebih bagus pakai ini ya. Ini emang dia buat membantu angkatan awal untuk ini mohon maaf permisa, ini jadinya saya skip ya. Ini udah saya pasang, udah saya colokin juga ini ya, soalnya saya agak lupa nih masang tadinya ini ya, ke rumah ini ke ini, makanya tadi saya harus lihat video dulu. Jadi ini hasilnya, semoga bisa ya. Ini masih belum saya onin ya, coba saya cek dulu, takutnya ada arus yang bocor. Nggak ada, ini masih ini ya, on apa. Coba saya nyalain ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kipas angin sudah benar ya, ini udah bisa muter lagi ya, ini lancar aja ya nih tuh. Nah, bisa kalian lihat putarannya ya. Tinggal kita pasang lagi ke kerangkanya. Ini juga saya skip ya, supaya nggak memperpanjang durasi. Ya, jadi itulah sedikit video sharing dari saya ya. Jadi saya nggak memberikan titik mananya yang rusak, tapi sedikit memberitahu bagaimana cara mencarinya ya, mencari titik mana yang kira-kira bermasalah. Karena nggak setiap kipas itu permasalahannya sama ya, bisa jadi kapasitor, fuse, dan yang lain-lainnya. Semoga video ini bermanfaat, dan bila kalian terbantu dengan video ini, mohon dibantu juga untuk di subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.